Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Natasha Rabiatul Mufidah. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai materi budaya yang berkaitan dengan warisan. Nah, kenapa budaya waris itu perlu dibahas? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, pembagian warisan itu sering tidak langsung dilakukan setelah seseorang meninggal. Ada keluarga yang menunda pembagian sampai anak-anaknya dewasa. Ada juga yang menunggu musyawarah besar keluarga. Bahkan ada yang membiarkan harta tetap atas nama almarhum selama bertahun-tahun. Secara sosial, mungkin ini sering dianggap hal yang wajar. Tetapi kalau dari sisi fikih, penundaan ini bisa menimbulkan masalah atau tidak jelas siapa yang berhak dan berapa bagiannya. Jadi, budaya waris itu perlu dibahas karena warisan itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tetapi juga soal emosi, hubungan keluarga, dan adat hidup di masyarakat. Kadang, keluarga itu mengutamakan rasa sungkan, menjaga harmoni, atau mengikuti kebiasaan turun-temurun. Jadi disinilah ilmu waris penting karena memberi arah agar pembagian harta itu tidak menimbulkan kezaliman. Nah, bisa kita ambil contoh budaya yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan itu yang sering muncul adalah anggapan bahwa warisan itu tidak boleh langsung dibagi setelah kematian. Alasannya itu bermacam-macam. Misalnya menunggu keluarga lengkap, menunggu acara selamatan selesai, atau merasa belum pantas gitu membagi harta saat keluarga itu masih dalam keadaan berduka. Padahal kalau dalam ilmu fikih, harta peninggalan seharusnya itu terlebih dahulu diselesaikan hak-hak yang melekat seperti biaya pengurusan jenazah, utang, wasiat yang sah, baru kemudian dibagikan kepada para ahli waris. Ada juga kebiasaan bahwa harta warisan itu tidak boleh dijual, seolah-olah harta peninggalan itu harus tetap utuh sebagai peninggalan keluarga. Dalam praktik tertentu, harta seperti orang tua itu dibiarkan tanpa pembagian yang jelas karena dianggap warisan leluhur. Masalahnya kalau tidak dibagi secara jelas, nanti itu bisa menimbulkan konflik antar saudara. Apalagi kalau ada yang merasa lebih berhak daripada yang lain. Terus budaya lain yang juga sering kita temui adalah penggunaan harta warisan untuk selamatan atau acara adat tertentu. Dalam masyarakat, hal ini tuh sering dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang wafat. Namun, dari sudut pandang hukum waris Islam, penggunaan harta warisan itu harus tetap memperhatikan hak ahli waris. Jadi, biaya acara adat itu tidak boleh mengambil bagian ahli waris tanpa persetujuan yang jelas. Nah, hubungan antara adat dan fikih itu apa? Jadi, Islam itu sebenarnya tidak menolak budaya begitu saja. Tetapi, budaya itu harus disaring dengan prinsip-prinsip syariat. Artinya, kalau suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan keadilan dan hak ahli waris, maka bisa saja diterima sebagai bentuk kearifan lokal. Namun, kalau budaya itu justru malah menghilangkan hak seseorang, maka itu perlu dikoreksi lagi. Di sini pentingnya memahami bahwa adat itu boleh berjalan, tetapi tidak boleh melanggar prinsip keadaan dalam ilmu waris tersebut. Misalnya, dalam keluarga besar, musyawarah untuk membagi warisan itu boleh dilakukan supaya semua pihak tenang. Itu sejalan dengan nilai sosial Islam. Tetapi kalau misalnya musyawarah dipakai untuk menekankan salah satu ahli waris agar merelakan haknya tanpa persetujuan yang benar, itu sudah melanggar syariat atau itu sudah menjadi suatu masalah. Jadi budaya itu baik bisa dipertahankan, tetapi harus tetap berada dalam koridor hukum Islam. Jadi topik kali ini itu sangatlah relevan untuk kita di zaman sekarang. Topik budaya waris itu benar-benar penting dalam ilmu mawaris tersebut. Karena konflik keluarga sosial, warisan masih itu sering terjadi. Banyak sengketa keluarga muncul bukan karena tidak ada harta, tetapi karena pembagiannya itu tidak jelas dari sejak awal. Ada juga kasus di mana satu anak menguasai semua aset karena dianggap itu paling dekat dengan orang tua, padahal saudara lainnya juga itu
masih memiliki hak untuk mendapatkan warisan tersebut. Selain itu, sekarang itu banyak keluarga tinggal terpisah, aset berupa tanah atau rumah itu makin bernilai tinggi dan status hukum serta sering belum rapi. Situasi ini membuat topik budaya waris itu menjadi sangatlah aktual. Dengan memahami materi ini, kita itu bisa melihat bahwa ilmu mawaris bukan hanya pelajaran klasik, tetapi juga solusi untuk problem pada sosial modern. Jadi intinya itu, budaya waris adalah cara masyarakat memperlakukan harta peninggalan berdasarkan adat, kebiasaan, dan nilai sosial. Sebagiannya itu bisa membantu menjaga harmoni keluarga, tetapi sebagian lain juga bisa menimbulkan ketidakadilan kalau tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Karena itu, pembelajaran mawaris penting untuk menyeimbangkan antara adat dan syariat supaya pembagian warisan tetap adil, tertib, dan tidak memicu konflik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.